Sebaik-baiknya doa itu adalah doa pada hari Arafah. Maka orang yang berwukuf di Arafah itu jangan sampai meninggalkan doa-doa, apalagi doa-doa yang bagian terpenting dari hidupnya. Karena ini tempat yang diantara tempat-tempat yang mustajabat adalah Arafah. Wa khairud du'a yauma Arafah, ya. Jadi doa yang paling mustajab antara lain adalah di Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan terus lanjutkan bacaan kita kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, masih tentang haji. Malam hari ini kita baca soal sa'i, dan insya Allah nanti hari Minggu yang akan datang kita bicara soal yang lain. Wa minal adaiyatil mukhtarati fi sa'i, jadi doa-doa yang mukhtarah, yang memang terpilih. Jadi luar biasa doanya Rasulullah, begitu banyak. Tetapi menurut kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang Al-Mukhtarah, yang kira-kira bisa dipilih-pilih, gampang, mudah, ya, riwayatnya dianggap riwayat yang paling benar, paling sahih. Fi sa'i wa fi kulli makan, tidak hanya di sa'i tetapi pada setiap tempat-tempat yang ritual haji. Apa doanya? Antara lain adalah Allahumma, ini sering Pak kita baca nih dalam wirid-wirid kita, zikir kita pada salat maktubah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya, sabbit qalbi ala dinika. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb yang maha membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinika, ya, tetapkan, konsistenkan, istiqomahkan hatiku ini untuk senantiasa berpegang teguh kepada agamamu. Jangan hati ini bolak-balik, ragu, was-was. Kemudian kadang-kadang juga tidak, keyakinan itu bisa bergeser, ya, jangan sampai begitu. Maka doanya Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Rabb, aku bermohon kepadamu untuk melaksanakan segala sesuatu yang kira-kira mengundang datangnya rahmat. Dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang kira-kira bisa mengundang datangnya rahmat. Dimudahkan. Wa azaima maghfiratik, bisa mengundang juga hadirnya pengampunanmu. Wassalamata min kulli ismin, dan keselamatan, ya, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bermaksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Wal fauza bil jannah, dan jadi orang yang sukses dengan memasuki surgamu ya Rabb. Wan najata minan nar, dan selamat juga dari siksaan api neraka. Ini sering kita dengar Pak, sering kita baca. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin. Kalau panjangnya lagi, la tad'alana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Jadi di sini dipenggal, ini pendek ya doanya, sampai wassalamata min kulli ismin wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Nah, doa berikutnya yang lain juga sering kita dengar nih, sangat kental dengan pendengaran kita. Kalau sering kita mendengar, banyak juga orang yang berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Rabb, aku bermohon kepadamu untuk senantiasa berada di dalam petunjukmu, wat tuqa, dan kedekatan kepadamu, wal afaf. Afaf itu apik. Apik itu artinya enggak sembrono dalam beragama. Apa namanya tuh, pilih-pilih, telaten. Afaf. Iya, takut-takut nih kalau makan ini, khawatir-khawatir ngambil ini, khawatir-khawatir ini subhat, haram, jangan-jangan ngambil yang benar-benar halal. Itu namanya afif namanya. Jadi yang kira-kira ragu-ragu, ini tinggalkan saja. Nah, itu namanya afif. Wal afafa wal ghina, dan berkecukupan, ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga sering kita dengar. Allahumma a'inni, ya Rabb, a'inni ala zikrika, tolong aku, ya, sertakan aku, memudahkan untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, senantiasa bersyukur, wa husni ibadatik, dan apa namanya, selalu senantiasa baik dalam melaksanakan beribadah kepadamu. Ini ala zikrika, kita minta ditolong, dibantu oleh Allah untuk senantiasa ingat kepadanya. Kadang-kadang kita ikhtiar kita ini untuk mengingatkan juga suka enggak fokus. Kita minta dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika. Kadang-kadang kita ada nikmat-nikmat yang tidak sadar kita harus terima. Nah, kita juga kurang bersyukur. Ala zikrika wa syukrika, dan juga senantiasa bersyukur. Jangan yang gede-gede saja kita syukuri, yang kecil-kecil kita lupakan. Kita nggak sadar juga ada nikmat yang Allah berikan pada kita. Nah, kita mohon itu diingatkan. Ya, makanya saya pernah sampaikan, tidak ada rumus bagi kita untuk tidak bersyukur. Dalam keseharian kita ini nggak ada sebenarnya, nggak ada cerita kita nggak bersyukur. Oh, kita diam saja dikasih nikmat kok. Apa di rumah saja dikasih nikmat. Apa diam saja, melek saja diam dikasih nikmat. Jangankan melek, lagi tidur saja dikasih nikmat. Jangankan lagi sehat, lagi sakit saja dikasih nikmat. Kalau lagi sakit, kita sakit Pak, berbaring di tempat tidur, tapi kita makan, masih ada rasa asin, masih ada rasa manis, itu masih dikasih nikmat kita. Ya, dari satu sisi barangkali fisik kita dikurangi dulu, diistirahatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain, kita masih bisa merem tidur sekalipun di tempat tidur di rumah sakit. Dan luar biasa nikmat. Jadi memang nikmat itu bisa dalam keadaan yang dalam tanda kutip kita nggak senangi karena buruk. Bisa jadi juga nikmat itu adalah sesuatu yang memang kita rasakan sangat baik dan sangat kita senangi. Dan itu sekaligus ujian. Jadi sakit ujian, nikmat ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Ujian itu kan tidak hanya yang buruk-buruk. Yang baik-baik juga ujian. Yang kita senang-senang juga ujian. Gagal ujian, berhasil juga ujian. Lagi berhasil, ingat ke Tuhan. Tendernya gagal, ujian. Tendernya berhasil, juga ujian. Dikeluarin nggak zakatnya nih kira-kira? Sedekahnya rajin nggak? Dengan hasil tender yang luar biasa misalnya. Dagangnya untung, dagangnya rugi, ujian. Dagangnya untung juga ujian. Mau dikeluarin nggak dari keuntungannya untuk berbagi kepada orang lain? Ya, atau dikeluarkan nggak zakat perniagaannya? Ujian. Banyak orang yang berhasil karena ujian buruk, ujian sakit. Banyak orang yang berhasil melewati ujian itu, ujian buruk. Tapi banyak orang yang nggak berhasil melewati ujian yang baik-baik, yang berbentuk kenikmatan itu. Orang sakit, diuji dengan sakit, dia berhasil, sabar, syukur. Tapi diuji dengan kesehatan, belum tentu orang berhasil. Kadang lupa. Diuji dengan kekurangan harta, orang berhasil. Tetapi diuji dengan kebanyakan harta, banyak orang yang gagal.
Diuji dengan biasa saja orang berhasil, tapi diuji dengan pangkat, kedudukan, jabatan yang luar biasa, dimuliakan, banyak orang yang gagal. Diuji dengan keburukan, banyak orang berhasil, tapi jarang juga orang yang berhasil diuji dengan kebaikan-kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ada lagi doa yang lain. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini juga sering kita dengar. Ya Rabb, aku bermohon kepadamu mendapatkan segala kebaikan. Ya, semua kebaikan-kebaikan yang aku tahu maupun yang aku tidak ketahui. Wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari segala keburukan, baik yang aku tahu keburukan itu maupun yang aku enggak tahu. Aku tahu keburukan itu ya Rabb, jangan sampai aku lakukan. Nah, aku berlindung kepadamu ya Rabb. Aku enggak tahu ada keburukan itu ya Rabb. Aku berlindung kepadamu ya Rabb, supaya aku bisa Kau selamatkan. Kan banyak keburukan yang kita enggak tahu, Pak. Yang kita enggak tahu, ya. Yang kita tahu kita mohon diselamatkan, yang kita enggak tahu juga karena keterbatasan kita mohon diselamatkan. Lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Nah, ini juga populer doa berikutnya. Saya bacakan saja. Wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan juga aku bermohon kepadamu ya Rabb untuk mendapatkan surgamu ya Rabb, wa ma qarraba ilaiha, dan segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkanku untuk mendapatkan surgamu. Dari segi apa? Baik itu dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Perkataan-perkataan ya Rabb, dekatkan aku yang kira-kira dengan perkataan itu aku bisa dekat dengan surga. Atau perbuatan-perbuatan ya Rabb, tunjukkan aku juga pada perbuatan-perbuatan yang kira-kira bisa mendekatkanku kepada surga. Banyak orang-orang yang buta kan, dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bisa mendekatkan. Ada yang kecil-kecil gitu. Justru di antara yang besar itu, yang kecil justru kadang-kadang memberikan banyak dampak yang luar biasa terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari siksaan api neraka dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku kepada siksa neraka dari perkataan maupun dari perbuatan. Nah, ini walau qara'al Qur'ana kana afdal, ya. Kalau dia baca Quran juga lagi sa'i juga enggak apa-apa. Quran dibaca di mana saja, di tempat mana saja, di tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat yang diizinkan syariah, di tempat-tempat ibadah, itu tidak ada persoalan. Walau qara'al Quran kana afdal wa yang bagi ayyajma'a baina hadhil azkar wa da'awat wal Quran, ya. Perlu juga dia baca Quran juga, ya dia berzikir juga, dia berdoa juga, semuanya digabungkan, tidak ada masalah. Fa in aradal iktisara ata bil muhim. Kalau dia mau ringkas saja, apa zikir saja, apa doa saja, atau baca Quran saja, nggak ada masalah. Mana yang paling mungkin dia lakukan. Kalau mau baca doa yang pendek misalnya, yang dihafal, yang tahu, dia nggak ada masalah. Atau mau baca Quran saja juga nggak ada masalah, ya, sesuai dengan waktu dan kesempatan. Jamaah, kita lanjutkan. Nah, ini ada doa juga yang mustajabat di Arafah. Arafah kemarin kita saksikan tuh. Jadi bisa dibayangkan jamaahnya, orang jutaan itu kalau sebelum haji kan orang terpisah-pisah. Ada yang di Makkah, ada yang di Madinah, ya. Base camp-nya, penginapannya di mana-mana. Tapi kalau sudah puncak haji di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, itu jadi satu, Pak. Tidak hanya dari Indonesia, jadi satu, dari seluruh negara, makanya bisa jutaan. Maka orang-orang Eropa
suka menyebutnya dengan ini konferensi dunia, muktamar kelas dunia yang dihadiri oleh kaum muslimin dengan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Arafat. Qad qaddamna fi azkaril Aid hadis an-Nabi khairud du'a yaum Arafah. Jadi sebaik-baiknya doa itu adalah doa pada hari Arafah. Maka orang yang berwukuf di Arafah itu jangan sampai meninggalkan doa-doa, apalagi doa-doa yang bagian terpenting dari hidupnya. Karena ini tempat yang diantara tempat-tempat yang mustajabat adalah Arafah. Wa khairud du'a yauma Arafah. Ya, jadi doa yang paling mustajab antara lain adalah di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu kan rukun haji. Jadi kalau rukun itu kalau nggak dilaksanakan nggak sah hajinya, harus ngulang dia. Kalau wajib haji dia nggak laksanakan bayar dam. Iya. Tapi sah hajinya. Nah kalau rukun nggak bisa ditinggalkan, makanya ambulan moeng-moeng nyiuk-nyiuk itu pasti bikin padat juga. Pokoknya dibawa, orang sedang sakaratul maut juga dibawa ke Arafah. Sakit pun, sedang dalam kondisi apapun dibawa ke Arafah. Ya wukuf di Arafah dari mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qablina. Ini doa zikir yang paling dianjurkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan catatan kitab An-Nawawi atau Al-Azkar An-Nawawi ini. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang yang cukup tua, karena tidak hanya diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga oleh umat-umat, oleh para nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah zikir yang sudah teruji sepanjang perjalanan manusia. Ya, apalagi sepanjang perjalanan kenabian, karena tidak hanya bersumber dari Rasulullah saja, kata Rasul, ini juga zikir yang diucapkan oleh para nabi sebelum aku. Jadi kata beliau, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, yang paling baik di antara sekian banyak zikir, yang paling baik itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau ditambahkan kadang-kadang yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi enggak sepele nih Pak doa. Zikir ini enggak sepele. Kita habis sholat pasti kita baca kan? Ya, sebelum kita baca doa yang lain, prolognya ini. Ya. Fa yustahabul liksar min hadza zikri wa doa. Jadi disunahkan untuk selalu mengulang-ulang doa-doa atau zikir-zikir ini di dalam ketika orang wukuf di Arafah. Zikir ketika wukuf di Arafah dianggap cukup ketika dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini nih yang paling paten nih, ini zikirnya Rasul, zikirnya Nabi, dan zikirnya nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diperbanyak. Wa maqsud wal muawwal alaihi fa yanbaghi ayastafrighul insanu wus'ahu fi dzikri wad du'ai wa fi qiraatil Qur'an. Jadi setiap orang mestinya ketika wukuf di Arafah itu dia harus mengerahkan segenap kemampuannya, segenap kesehatannya, segenap kekuatan fisiknya. Untuk apa? Ini yang disebut dengan ayastafrigha al insanu wus'ahu. Mengerahkan segenap kemampuan fisiknya fi dzikri wa doa wa fi qiraatil Qur'an. Kantuk tahan. Kira-kira begitu. Jangan begitu pulang haji ceritanya alhamdulillah saya di Arafah bisa tidur. Lah, di Arafah kok tidur?
Iya, alhamdulillah bisa tidur, bisa istirahat. Tapi ayah tapi di sini lain lagi ceritanya. Arafah itu nggak ada di tempat lain. Arafah di Arafah saja kan ada batasnya. Iya, kan ada batasnya itu. Jadi kalaupun dari waktu ke waktu misalnya diperluas oleh Arab Saudi itu soal lain. Tetapi bahwa area Arafah itu ada batasnya. Di luar Arafah misalnya wukuf, nggak sah hajinya. Karena couplingnya udah beda, Pak. Lokasinya udah beda. Jadi Arafah itu memang dibatasi. Nah, kita lanjutkan. Jadi harus mengerahkan segenap kemampuan fisiknya. Kalau bisa ngantuk tahan. Ya, makanya banyak orang-orang yang tetap bertahan. Karena makanya dianjurkan sebelum puncak haji itu cukup istirahat gitu kira-kira ya. Karena nanti pada saat puncak haji itu benar-benar fisik itu kemarin yang dari Arafah ke Muzdalifah, di Muzdalifah juga kemudian banyak juga yang berjalan ke Mina karena kendaraan kan macet, Pak. Jadi jalan sama naik kendaraan itu lebih cepat jalan. Tapi jalannya bisa 10 kiloan. Bapak bisa bayangkan kalau yang lansia. Dari Mina masuk ke melontar Jamarot itu juga sama, cukup jauh jalan, lewat terowongan. Itu kan Bapak lihat ya, gunung yang dibor, dibuat terowongan untuk lewat. Kemarin malam kalau tadi malam itu saya ngasih video dia lagi di Jamarot itu udah kosong karena sudah selesai jumrahnya, jumrah Aqabahnya sudah selesai. Jadi Mina udah kosong. Karena orang sudah beralih ke Mekah lagi. Nah, kemudian nanti yang dari Mekah, kalau yang sudah dari Madinah nanti dari Mekah nunggu pemulangan saja. Paling banyak umrah sunnah. Kalau sempat ya, kemudian kalau yang belum ke Madinah ya dari Mekah nanti berangkat ke Madinah untuk arba'in. Pulangnya dari Madinah nanti. Kalau yang sudah di Mekah pulangnya dari Jeddah, dari bandara King Abdul Aziz. Kalau yang balik ke Madinah, belum ke Madinah ya pulangnya dari Madinah. Jadi harus mengerahkan segenap kemampuan fi zikri wa du'a wa fi qiraatil Qur'an wa yadwa bi anwa'il adiyah ya, dan macam-macam doa yang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan ini. Di salah satu rukun haji memang Arafah. Dan kalau tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Dan kemabruran haji juga antara lain ya ditentukan oleh apakah ritual haji itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak, atau sempurna atau tidak, dilakukan atau tidak. Kalau ada yang ketinggalan, apalagi yang rukun dan yang wajib, apalagi yang rukun itu menyebabkan hajinya tidak sah. Jangankan mabrur, sah saja tidak. Kan gitu ukuran syariahnya, ukuran fikihnya. Nah, saya ingin tambahkan dengan masih di dalam karangan kitab Imam An-Nawawi. Jadi penting juga ya Mas, sebelum kita nanti ada yang niat mau berangkat haji. Jadi Imam An-Nawawi di dalam kitab yang berbeda, tidak Al-Azkar An-Nawawi ya, Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Imam An-Nawawi sama pengarangnya ini juga Imam An-Nawawi, cuma tentang haji dan umrah. Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, kata beliau, setiap orang yang berangkat haji itu belum tentu dia mabrur. Belum tentu mabrur. Jadi pertanyaannya, kalau dibuat pertanyaan, apakah setiap orang yang melaksanakan ibadah haji itu sudah pasti mabrur? Jawabannya belum tentu. Tapi apakah setiap orang punya keinginan besar untuk mendapatkan haji mabrur? Pasti. Kenapa pasti? Karena jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Maka orang berlomba-lomba untuk mendapatkan haji yang mabrur. Tapi tidak setiap orang yang berangkat haji memperoleh predikat mabrur.
Tapi kendati pun begitu, setiap orang punya potensi untuk memperoleh haji yang mabrur. Punya potensi. Tapi tidak selalu dan tidak harus. Belum tentu mendapatkan haji yang mabrur. Potensi ada nggak? Ada. Kesempatan ada nggak? Ada. Cuma memperoleh potensi dan kesempatan ini apa kira-kira? Kata kuncinya ya. Di dalam Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kan beliau namanya An-Nawawi itu kan bukan nama sebenarnya ya Pak. Nama tempat. Nama tempat kelahirannya kampung An-Nawa. Jadi Nawawi, dikenalnya dengan Nawawi. Nama aslinya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi kalau Kedaung, Al-Kada Wangi, itu kira-kira. Al-Kada Wangi. Saya punya teman dari Gondrong Petir, namanya Al-Fatiri, enak. Al-Batawi, enak. Kalau Ciputat itu gimana? Ya, kalau Kedaung enak masih bisa tuh. Al-Kada Wangi gitu kan. Kedaung. An-Nawawi ya, nama daerahnya, kampungnya namanya An-Nawa, Damaskus, Syria. Jadi kata beliau begini, potensi kesempatan setiap orang untuk memperoleh haji mabrur itu dengan cara dia melewati 3 kemabruran. Kalau dia sudah melewati 3 kemabruran itu, maka potensi dia mendapatkan haji mabrur sangat besar. Makanya beliau sebutkan begini, ada al-mabrur qoblal haji, ada yang mabrur sebelum haji. Sebelum hajinya mabrur dulu. Yang pertama, yang kedua ada al-mabrur fil haji. Ya, pada saat melaksanakan hajinya mabrur juga. Kemudian yang ketiga al-mabrur ba'dal haji. Setelah selesai melaksanakan haji harus mabrur juga. 3 kemabruran ini harus berkumpul. 3-tiganya harus ada dan nggak boleh kurang. Kalau kurang ya nggak jadi mabrur. Itu kira-kira lah bahasa jelasnya. Jadi 3-tiganya harus ada. Kok apa yang dimaksud dengan kemabruran sebelum haji? Al-mabrur qoblal haji, kata beliau. Ingat, biaya yang dipakai untuk nyetor haji itu, perhatikan tuh biayanya. Dari mana asalnya? Harus dipastikan. Ini kan sebelum berangkat haji nih, namanya kan ya, qoblal haji. Harus dipastikan biaya untuk naik haji atau berangkat haji itu setiap orang harus pastikan dari harta yang paling halal yang dia miliki. Jangan dia ragu saya nih, ini nih. Jangan dipakai buat nyetor, jangan dipakai buat biaya haji. Apalagi yang jelas-jelas haram, dipakai untuk biaya ONH. Ya, sebelum hajinya saja udah nggak mabrur tuh. An-Nawawi sebutkan. Jadi Bapak hati-hati. Jadi luar biasa nih penjelasan An-Nawawi. Jadi jangan haji itu bukan pada saat hajinya saja. Sebelum hajinya udah mabrur. Apa sebelum haji udah mabrur? Pakai dana harta yang dipakai untuk nyetor awal maupun cicilannya, misalnya kan tahapannya itu pilih Pak, harus dipilih. Oh ini kayaknya agak nyerempet-nyerempet nih, janganlah, singkirin. Oh ini, wah ini jelas-jelas ini kemarin hasil yang begitulah kira-kira ya, yang mengecewakan orang kira-kira. Ini jangan. Luar biasa Pak, orang-orang di desa itu ada yang sampai apik kayak gitu, hasil nabung, tukang beca hasil goes beca, tukang jamu hasil jualan jamu yang dia yakin itu memang halal, itu yang dia pakai buat nyetor, itu yang modelnya tuh yang. Jadi sebelum haji udah mabrur, biayanya dari biaya yang paling halal. Jangan coba-coba dari biaya yang nggak jelas. Sebelum hajinya saja udah nggak mabrur kalau gitu. Itu yang pertama. Perhatikan ya Pak. Ini jangan sampai kita sebelum haji aja udah nggak mabrur nih. Versinya An-Nawawi. Kalau nanti kita nggak perhatikan ini. Yang kedua adalah sebelum haji juga apa? Niat.
Niatnya berangkat haji, jangan sampai menyimpang. Niat pariwisata, niat ziarah ke tempat-tempat bersejarah, niat cuma pengen tahu Ka'bah itu kayak apa sih, Masjidil Haram itu seperti apa sih, niat pengen tahu misalnya Jabal Rahmah, Gua Hira, dan sebagainya. Jangan, niatnya memang semata-mata menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Apalagi haji, iya, haji apa misalnya? Haji pencitraan. Berangkat haji untuk menaikkan citra, pencitraan. Niatnya ya, kita nggak tahu. Tapi niatnya kalau sudah begitu itu menyimpang. Ya, jadi atasan, bawahannya sudah haji sebagai kepala subbagian, sebagai kepala bagian, bawahan saya udah haji dan nggak enak, saya belum haji nih. Buru-buru berangkat haji. Ya niatnya nggak enak, bawahan saya udah haji. Pencitraan ya, atau berpariwisata atau berdagang, pebisnis kan begitu ya, niatnya wah ini ada peluang kan ya, ada peluang kira-kira, oh catering nih peluangnya, oh peluangnya ini nih, oh handicraft nih peluangnya ya, tapi niat utamanya harus semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kalau nanti ada sampingannya yang lain, jangan sampai dikalahkan sama yang lain. Niatnya diplomasi, niat diplomasi politik, misalnya kan ya, jangan, ya itu bolehlah itu mengikut, tapi bukan niat utama. Jadi kalau niatnya keliru sebelum haji, ya sudah di awalnya saja sudah nggak mabrur, sudah dari harta yang nggak halal, yang nggak jelas, niatnya beda, ya repot kata Imam An-Nawawi. Sebelum hajinya saja sudah tidak mabrur. Ini perhatikan ya Pak. Jadi sebelum haji penting. Kalau sudah haji mah di sana ya kita bisa nggak bisa ngikutin orang, ada pembimbing, insya Allah bisa melaksanakan ritual haji. Ada manasiknya lagi. Ini yang repot, ini yang dari kita pribadi nih yang perlu kita perhatikan. Nyetornya, niatnya. Nah ini nggak bisa dipisahkan. Yang kedua, mabrur fil haji, pada saat melaksanakan ibadah haji. Apa itu? Terpenuhi rukun wajib hajinya, terpenuhi ritual hajinya, terpenuhi tahapannya, ini dilakukan semua, kegiatan hajinya dilakukan semua, dan itu harus mengikuti manasiknya atau tata cara hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting nih bacaan-bacaan doa. Apa yang dibaca Nabi? Bagaimana cara Nabi sa'i, bagaimana beliau wukuf, bagaimana tawafnya. Jangan diubah. Ya, hajinya di mana atau wukufnya di luar Arafah, nggak bisa. Wukuf sudah ditentukan hanya di Arafah, mabitnya di Muzdalifah. Nanti melontarnya di Mina. Itu sudah bagian-bagian yang sudah ditentukan. Jangan dilogikakan itu sudah ta'abudi namanya. Sudah tunduk patuh, itu ketentuan syariat, lakukan. Kalau ta'akuli, ya, kalau dirasionalisasikan, ada yang misalnya nggak ada batu, pakai sendal aja lah, pakai sepatu aja lah, dilemparin melontar jumroh, nggak bisa. Karena memang harus pakai kerikil, makanya kerikil disiapkan. Ya, jadi harus, Mina jauh nih, yang dekat-dekat saja lah dengan Mina. Nggak bisa karena memang tempatnya ta'abudi namanya. Ya sudah ketentuan dalam beribadah harus seperti itu. Jangan dirasionalisasikan, jangan dilogikakan. Nah jadi itu pertama, kalau mabrur pada saat pelaksanaan haji, syarat rukun dan wajib hajinya terpenuhi, dan manasiknya melaksanakan ritual hajinya harus sesuai. Kalau berbeda dan tidak sesuai dengan manasik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada yang kurang dari rukun haji yang tidak dilaksanakan, maka jangan dia berharap untuk mendapatkan mabrur fil haji, mabrur pada saat dia melaksanakan haji. Sudah dua Pak, sebelum haji dan pada saat melaksanakan haji. Kata beliau dua saja, enggak cukup dua saja. Ada lagi mabrur ba'dal haji, mabrur setelah selesai melaksanakan
haji. Apa mabrur setelah selesai melaksanakan haji? Iya. Terbina integritas pribadinya semakin lebih baik, lebih berakhlak, lebih santun, lebih bermoral. Di rumah sama istri, sama anak-anak, sama masyarakat. Dia berdagang, dulu nyerempet-nyerempet nipu. Lama-lama setelah dia haji udahlah haram tuh penipuan, tinggalkan itu. Itu bermoral, lebih berakhlak. Spiritualnya lebih meningkat, kedekatan kepada Allah lebih rajin. Ya. Dulu enggak salat sunnah, rawatib, sekarang rajin, enggak jamak ke masjid, lebih rajin. Enggak malam, enggak bangun, enggak tahajud. Sekarang setelah pulang haji, setelah selesai haji, tahajudnya enggak pernah tertinggal, infak sedekahnya enggak pernah terlewatkan. Jadi meningkat, moralnya meningkat, akhlaknya meningkat, spiritualitasnya juga meningkat. Itu namanya mabrur ba'dal haji. Saya lanjutkan sedikit lagi. 3 hal ini harus ada sebelum haji, pada saat haji, dan setelah haji. Kalau ada cuma 2 saja, tidak disebut bisa mabrur. Dia syarat rukun wajibnya terpenuhi, pulang haji juga akhlaknya semakin baik, tapi biayanya pada saat dia berangkat haji itu dari biaya yang nggak jelas, nggak bisa disebut dengan mabrur, kata An-Nawawi, karena ada satu hal yang tidak terpenuhi. Pertama, biayanya halal, syarat rukun wajib hajinya terpenuhi, tapi pulang haji makin menjadi makin malas ke masjid, makin malas baca Quran, makin gak berakhlak. Berarti ada kekurangan tuh. Yang ketiga, gak jadi mabrur dia. Potensi mabrurnya sulit untuk dia dapat. Biayanya halal. ONA yang dia beli pakai untuk biaya ONA itu dari harta yang halal. Pulang haji juga sangat bagus akhlaknya dan ibadahnya juga semakin rajin. Tapi dulu pada saat dia haji ada rukun haji yang ketinggalan, gak dia laksanakan. Itu berarti ada celah di situ, gak bisa menjadi mabrur. Jadi kalau kata Imam An-Nawawi, mabrur itu, potensi mabrur itu harus diraih lewat 3 hal. Mabrur sebelum haji, mabrur pada saat haji, dan mabrur setelah haji. 3-tiganya harus ada. Ini 3 serangkai, hanya bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, nggak jadi mabrur. Paham ya Pak ya? Kira-kira bisa ditangkap ya? Jadi Bapak Ibu jamaah siap. Oke, yang berangkat kita nih, yang sudah punya niatnya canangkan karena Allah. Yang kedua, pastikan bahwa itu biaya yang kita pakai adalah dari harta kita yang paling halal, yang paling dibenarkan menurut syariat. Kita banyaklah mendapatkan informasi itu. Orang-orang kecil yang nabung gitu kan. Pengen banget dia berangkat haji. Udah dia. Sama korban juga Pak. Ya kan? Kita dengar-dengar kemarin berita-berita ada yang nabung korban itu dalam waktu sekian lama. Ya, untuk apa namanya? Untuk dia bisa berkorban dari yang halal betul yang dia keluarkan. Sehingga korbannya niatnya bagus, uangnya juga yang dipakai untuk berkorban juga adalah uang yang benar-benar paling dari harta yang paling halal. Insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan haji yang mabrur tadi. Jamaah, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ya, jadi mabrur ini kan asal kata albir ya. Bir itu kan artinya baik. Dari semua sisi baik. Iya, dari sebelum hajinya ya baik, benar gitu istilahnya. Sebelum hajinya hartanya baik, niatnya juga baik, hartanya benar, niatnya benar. Pada saat melaksanakan haji juga benar, baik. Ya, setelah haji dilaksanakan juga perilaku kehidupannya juga baik.
Jadi kalau semua unsur ini sudah luar biasa dilakukan, dan kemudian setelah dia melaksanakan ibadah haji malah semua hal-hal yang sebelumnya tidak baik itu dia tinggalkan, kemudian bisa menjadi baik dan semakin tekun, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu sampai akhir hidupnya dia akan menjadi orang yang baik. Dan hanya orang-orang yang baik itu yang diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala, nanti amal baiknya jauh lebih banyak daripada ketidakbaikannya, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada jaminan, Pak. Ada jaminan Allah dan Rasulullah SAW bahwa haji yang mabrur itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tak tertandingi, ya. Lewat ditempatkan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sudah mahal-mahal, sudah lelah-lelah, sudah capek-capek, nggak mabrur. Nah, itu harus dipikirkan tuh, Pak, sebelum berangkat haji. Harus dipikirkan tuh. Jangan sampai udah capek-capek, lelah fisik segala macam, ya, waktu juga, tapi sia-sia. Nah, itu jangan sampai itu terjadi, maka sejauh mungkin, sedini mungkin sudah harus ini padahal penting banget nih pada saat jelang-jelang orang manasik, atau secara lebih baik lagi kalau disampaikan ini sebelum orang juga punya niat mau nyetor, itu kan ya, dari biaya hajinya sudah harus dipastikan. Jadi gitu ya, Pak. Jadi memang harus benar-benar dipastikan ke arah sana. Dan itu jaminan surga. Enggak meleset. Kalau Allah sudah Rasulullah jamin, itu enggak meleset. Kalau sudah Allah jamin dan Rasulullah jamin, itu dipastikan. Bukan insya Allah, tetapi pasti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang dia sampaikan. Ada lagi yang lain? Iya, silakan, Pak. Terkait menjaga kontinuitas kemakmuran. Oke. Katakanlah kita yakin ya, sebelum berangkat, pada pelaksanaan dan pulangan, kita mencoba melakukan hal-hal yang kita mampu. Tapi mampu itu berapa lama? Iya. HP ya. HP itu kan kalau tidak dikasih kontinu akan lama-lama hilang kalau. Nah, apakah kemaburan ini akan juga bisa hilang? Bagaimana menjaga kontinuitas kemaburan? Apakah proses kemaburan harus dilakukan secara dengan timnos? Iya. Cara lain. Oke. Kemaburan itu kan tidak untuk dirinya sendiri kan. Artinya ketika dia dilakukan dia mabur, lingkungannya juga merasakan. Iya. Tapi yang sekali kita rasakan adalah kita tidak merasakan bahwa itu lagi. Apa manfaat bagi kita? Iya, cara orang mempertahankan kemaburan itu pasti beda-beda. Iya, beda-beda. Artinya apa? Misalnya dia udah yakin banget semua dia laksanakan itu dengan baik. Yang ketiga tadi, nah, kalau yang terakhir nih, Pak. Yang terakhir kan adalah mempertahankan nilai kemabruran itu yang paling sulit. Nah, caranya bisa beda-beda. Ada yang caranya adalah dia istiqomah betul, ya, menjaga ibadahnya. Dia istiqomah betul dengan puasa sunnahnya, dia istiqomah betul dengan salat sunnahnya, dengan salat tahajudnya, dengan infaknya, dengan salat jamaahnya, dengan baca Qur'annya, ya, dengan bergaul baik di tengah-tengah masyarakat, dia istiqomah. Ada yang mempertahankan dengan cara itu. Ada juga misalnya yang ingin mempertahankan, kan kita ini kan fluktuatif, naik turun. Kadang-kadang orang yang pulang haji juga begitu kan jamaah ya. Pulang haji itu masih habis dicas, jadi baterainya tinggi, full. Sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sampai sekian lama, setahun 2 tahun tuh. Nah, itu ujiannya udah banyak lagi. Justru disitulah posisinya tuh. Jadi memang yang paling berat adalah setelah melaksanakan ibadah. Makanya setiap orang yang melaksanakan ibadah haji itu harus paham betul. Haji itu sebenarnya apakah cuma kegiatan melaksanakan ibadah atau ada nilai-nilai moral, pesan moral yang harus dibawa pada saat dia sudah pulang haji. Jadi harus paham itu, jangan cuma sekedar tawaf.
sa'i, wukuf, mabit, melontar jumroh. Cuma dipahamin itu saja. Setelah itu selesai. Oh enggak. Semua ritual itu punya pesan, punya nilai, dan itu harus diamalkan pada saat dia sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Caranya bisa beda-beda Pak, macam-macam. Silakan saja. Mau dengan cara misalnya dia mempertahankan ya, kerajinannya dalam beribadah, atau dia misalnya, oh kayaknya nggak bisa nih kalau begini terus, di Nurul Huda terus kayaknya sholatnya nggak ningkat-ningkat saya nih, kayaknya pengen ngecas lagi lah umroh, kebetulan rezeki ada. Nah, silakan, karena beda lagi Pak, kalau di sana kan beda. Ngecasnya tuh namanya apa? Kabelnya ori, casannya ori. Ya. Jadi cepet ininya, penuhnya cepet. Kalau orang yang berangkat ke sana kan tingkat keimanannya cepet tinggi, kuat. Karena kabelnya ori, colokan casnya ori gitu kan. Beda dengan di tempat-tempat lain. Baik jamaah, saya kira itu. Insya Allah kita masih ada satu pertemuan lagi untuk bicara soal haji. Hari ini, malam ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadan alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.